Pernahkah Anda bertanya-tanya apa itu Arab, sebuah istilah yang bergema melalui anal sejarah terkini, namun masih tetap diselimuti kabut ketidakpastian bagi banyak orang. Hari ini, kita akan berpetualang ke jantung Timur Tengah dan Afrika Utara, di mana angin perubahan pernah bertiup dengan keras, menyalakan apa yang sekarang kita sebut sebagai Arab Spring. Pada musim dingin tahun 2010, sebuah persikan perlawanan muncul di negara kecil Tunisia. Seorang penjual jalanan muda bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya sendiri dalam protes terhadap korupsi dan ketidakadilan yang merajalela di tanah airnya. Tindakan putus asa tunggal ini menyalakan api yang akan menyebar di seluruh wilayah, menandai awal dari musim semi Arab. API pemberontakan dengan cepat menyebar ke Mesir, di mana warga negara terinspirasi oleh peristiwa di Tunisia mulai berdemonstrasi melawan rezim yang menindas mereka sendiri. Dunia memperhatikan ketika Tahrir Square, sebuah alun-alun kota publik utama di Kairo, berubah menjadi medan pertempuran untuk kebebasan dan demokrasi. Pada bulan Februari 2011, setelah 18 hari demonstrasi tanpa henti, Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri, menandai kemenangan signifikan untuk para pengunjuk rasa. Namun, angin dari musim semi Arab tidak berhenti di situ. Mereka menyerbu ke seluruh Libya, yang berujung pada perang saudara yang membuat kekuasaan Muammar Gaddafi yang telah berlangsung selama 4 dekade runtuh. Mereka menerpa Yaman yang menggarap pada pergantian kekuasaan dan konflik berkelanjutan. Di Suria, apa yang dimulai sebagai protes damai berubah menjadi perang saudara sepenuhnya, konflik yang terus berlanjut hingga hari ini. Arab Spring bukan hanya sekumpulan insiden yang terisolasi. Itu adalah pergolakan regional, seruan untuk demokrasi, dan pemberontakan terhadap puluhan tahun otoritarian dan korupsi. Ini adalah bukti kekuatan rakyat ketika mereka bangkit melawan penindasan, sebuah bahwa bahkan penguasa paling kuat dapat dijatuhkan oleh kehendak yang diperintah. Di Bahrain dan Arab Saudi, pemerintah berhasil meredam protes, mempertahankan kekuasaan mereka. Musim semi Arab memiliki berbagai tingkat keberhasilan dengan beberapa negara mengalami perubahan politik yang signifikan, sementara yang lain hanya melihat pergeseran minimal. Untuk merangkum, Arab Spring dimulai sebagai percikan di Tunisia pada akhir 2010, menyebar ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suria di antara negara-negara lainnya, dan menyebabkan pergolakan politik yang signifikan. Itu adalah gelombang demonstrasi yang baik non-kekerasan maupun kekerasan, protes kudeta dan perang sipil di dunia Arab. Namun, dampak setelah musim semi Arab sekompleks awal mula peristiwa tersebut, sementara beberapa negara melihat kebangkitan pemerintahan yang dipilih sekarang yang lain terjun ke dalam kekacauan dan konflik. Musim semi Arab menyoroti masalah dalam yang menghantui negara-negara ini dan menyoroti perjuangan untuk demokrasi di wilayah yang lama dikuasai oleh otoriter. Musim semi Arab adalah momen penting dalam sejarah Timur Tengah dan Afrika Utara. Periode pergolakan dan perubahan yang intens. Ini menunjukkan kepada kita kekuatan rakyat, ketahanan semangat manusia, dan dampak mendalam dari aksi kolektif. Apakah warisannya menjadi reformasi yang mengesankan atau konflik tragis? Hanya waktu yang akan memberitahu. Jadi, ketika Anda mendengar istilah musim semi Arab selanjutnya, ingatlah orang-orang yang berani menentang status quo, yang berani menghadapi badai demi janji hari esok yang baik. Ingatlah kekuatan persatuan, kekuatan keyakinan, dan semangat kemanusiaan yang abadi.